Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SKPI RS2 SRWE. Hari ini kita melanjutkan lagi pembahasan mengenai switching. Jadi untuk tahap berikutnya adalah inter VLAN routing. Jadi kita menghubungkan VLAN satu dengan VLAN yang lainnya karena pada pertemuan kemarinnya kita sudah bisa memecah jaringan, ya jaringan 10, 20, 99, 1000 itu kan ada 4 VLAN. Nah, di pertemuan ini kita berusaha mengorganisasi, ya sehingga bisa berkomunikasi antar VLAN meskipun dia berbeda segmentasinya. Ya, jadi yang namanya VLAN itu segmentasi, kita memecah switch itu menjadi beberapa segmen jaringan yang berbeda. Nah, untuk bisa melakukan inter-VLAN routing ini ya di materinya, dia memerlukan layer 3, perangkat layer 3 seperti router atau L3 switch atau switch level 3 ya, 3 layer 3. Jadi, kalau tidak ada layer 3 ini kita tidak bisa melakukan yang namanya routing. Nah, kita akan sedikit membahas bagaimana caranya melakukan inter-VLAN routing ya. Jadi inter-VLAN routing ini adalah sesuai yang ada di materinya karena dia dipecah menjadi beberapa segmen, host di satu VLAN tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN lainnya kecuali ada router layer 3 atau perangkat layer 3 yang menyediakan jasa routingnya. Nah, dengan adanya routing ini, semua VLAN yang ada di switch itu bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, di materi sini lihat bisa ini contohnya adalah legacy, bukan legacy istilahnya ya. VLAN interVLAN legacy yang lama ya. Jadi dulunya itu kita perlu 2 kabel. Tapi sekarang kita cukup pakai 1 kabel, tapi dari VLAN satu ini bisa berkomunikasi dengan ini ya. Dulunya duanya gini, tapi sekarang karena sudah mendukung mode enkapsulasi, ini yang baru ya. Kita cukup pakai 1 kabel ya, bisa dilihat perbedaannya di sini pakai 1 kabel, sedangkan kalau yang di sini pakai 2 kabel per VLAN-nya. Jadi kalau yang baru, teknologi yang baru kita memakai yang namanya sub interface, bisa dilihat dari sini. Kalau yang lama itu pakai gigabit 00, gigabit 01, interface yang berbeda. Tapi kalau di yang baru kita pakainya sub interface ya. G00.10, G00.30 dan seterusnya. Tergantung dari VLAN mana yang ingin kita daftarkan ya. Di sini ada videonya bisa dilihat sendiri ya. Bisa dilihat sendiri, jadi saya tidak perlu ngeplay di sini nanti menambah-nambah waktu videonya. Jadi untuk VLAN menggunakan layar 3 switch ya, dia menggunakan cara pendekatan yang berbeda, tapi memang lebih enak kalau kita memakai router ya. Karena kalau perangkat switch level 3 ini selain dia perangkatnya mahal ya, konfigurasinya juga berbeda dengan yang ada di router ya. Di sini kita langsung aja ke modul praktisnya ya. Karena saya rasa kalau materi ini kalian bisa membaca sendiri. Tapi yang penting kalau masalah interviewnya kita harus tes sendiri. Oke, kita coba yang ini. Kita baca dulu materinya. Oke, di sini ada IP, ada VLAN yang harus dibuat ya. Di sini tidak ada instruksinya. Oke, di sini tidak ada praktisnya, tapi memang untuk uh, kita memulai VLAN itu mudah sekali. Karena di sini ya, mana tadi?
Nah, di sini nanti bisa dilihat caranya. Ya. Sekarang kita lihat ke modul praktisnya. Di subbab 452 ya. Lab. Oh, ini ya atas. Ya, ini sudah ada step by stepnya. Ini tidak ada step by stepnya ya. Cuma assign ya. Saya carikan dulu materinya, tutorialnya. Oke, ternyata materinya di sini ya, di 421 router on stick skenario. Di sini ada tutorial cara konfigurasinya ya. Kita akan coba langsung saja menggunakan ini 4.2.8 ya. Download activity-nya, kemudian download PDF-nya kalau mau ya. Di sini juga nanti di dalamnya juga ada langkah-langkahnya. Ya. Oke, sambil kita coba yang router on stick karena lebih mudah daripada yang legacy. Ya. Legacy ini bagi mereka yang belum bisa membeli router biasanya yang legacy. Tapi kalau yang sudah punya router kita bisa langsung pakai yang ini. Sedangkan kalau SWI, SW level 3 ini itu agak lebih mahal dibandingkan switch yang biasanya. Ya, makanya kita lebih senang pakai yang routernya. Sekarang buka packet tracernya. Nah, APKA nomor 427. Nanti akan saya uploadkan juga di Edmodo-nya. Tunggu proses ya. Saya pause dulu hingga prosesnya selesai. Oke, sepertinya ini sudah loading ya. Tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kan benar-benar fisik. Jadi uh, settingannya benar-benar manual dari kabel dan lain-lain. Tapi sekarang kita disajikan oleh yang logical. Ya, jadi lebih enak. Jadi kita tinggal mengecek saja apa yang ada di sini ya. Langkah pertama adalah nambahkan VLAN ke switchnya. Switchnya kita buka ya. Di sini ada magnifier enggak ya? Ntar saya settingkan magnifiernya dulu biar kelihatan komennya. Oke, sekarang sudah ya magnifiernya kelihatan ya di bagian sini. Jadi untuk memulainya kita harus konfigurasikan dulu VLAN-nya. Ya, tambahkan VLAN ke switch 1, create VLAN 10 dan 30 di S1. Jadi masuk ke mode enable, config terminal, kemudian VLAN 10, name-nya di sini tidak diberi sepertinya. Ya, sepertinya tidak dikasih ya. VLAN 10 namanya bebas, tapi kalau nggak mau dikasih ya tidak masalah ya. Setelah itu tambahkan port 6 dan 11 sebagai access point. PC1 masuk PC1 masuk 10, PC 30, VLAN 30 masuk PC 3. Berarti udah jelas ya. Berarti kita exit dulu, kita bikin VLAN nomor 30.
VLAN 30. Kalau sudah exit ya. Show VLAN brief. Oke, VLAN 10 dan VLAN 30 sudah dibuat. Namanya memang karena kita tidak masukin, jadi namanya default. Ya, jadi biarin saja. Masuk mode config T, terus port yang 11 karena dia masuk PC 1, dia masuk ke switch VLAN 1. Config ya, config interface atau kita singkat in aja. FO F011 ya, switch mode akses ya, switch akses VLAN 10 ya, jadi bisa disingkat-singkat switch mode akses ya, kebiasaan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Kalau sudah, sekarang yang interface F06 masukin VLAN-nya ya, switch mode ACC, switch ACC VLAN 30 karena PC 30, PC 3 ini masuknya ke VLAN 30 ya. Kalau sudah dikasih, cek lagi ya, N SH VLAN brief, show VLAN brief. Ini 10 ya, ada FA11, 30 ada F06. Oke, ini sudah benar. Kemudian kita coba ping ya, meskipun saya rasa tidak berhasil. Ya, tidak berhasil karena jaringannya mungkin belum ada ya, kita kasih IP wis. Ini IP-nya sudah ada. Dari sini ya 10.255.1 ya. Kemudian di PC3 juga ya. Dia sudah ada tapi tetap tidak bisa karena VLAN-nya berbeda ya. Oke, sekarang yang dilakukan berikutnya adalah membuat sub interface di R1. Ya, di R1-nya kita buka. Enter ya. Sama seperti switch ya, enable. Config T in G00 ya. Karena port yang di sini tuh G00. Untuk masuk ke sub interface kita cukup beri tanda titik sesuai dengan VLAN-nya agar lebih mudah ya. VLAN 10 ya 10, VLAN 20 ya 20 ya. Dia akan masuk ke sub interface. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah membuat namanya enkapsulasi untuk VLAN 10, encapsulation.1key 10. Ya, itu untuk menandakan bahwa dia itu untuk VLAN 10, encapsulation.1key 10. Nah, kalau sudah benar tidak ada muncul error, barulah kita kasih IP address-nya gateway yang ada di sini tadi. Ya, yang ini. Ya, copy saya rasa tidak bisa ya. Baru kita masukkan IP ADDR, paste ya. Ini IP-nya 172.17.10.1 255.255.255.0. Ya, jadi kita bikin gateway-nya seperti biasa, cuma masuknya ke sub interface, bukan interface aslinya ya. Kemudian berikutnya masuk ke interface sub interface yang 30 ya. /0.30 encapsulation.1key 30, IP-nya IP
address 172.17.30.1 ya. Incomplete comment karena supply time-nya belum dimasukin ya, supply marknya. Oke, sudah masuk ya. Kalian bisa tambahkan no shutdown untuk memastikan tidak ada port yang mati ya. Kemudian kita cek show interface ya, n ya. Kemudian show IP interface brief. Kita akan melihat ini. Ada subinterface 10, 30, ada IP-nya masing-masing, yes, yes, tapi dia masih down. Ya. Kenapa? Karena masih down karena trunkingnya di sini di G01 belum dinyalakan ya ini. Enable trunking. Karena ininya masih belum nyala, barulah kita nyalakan ya. Nah, untuk menyalakannya kita buka lagi switchnya, ini ditutup dulu, buka switchnya ya. Masuk ke config T, interface G01, switch mode trunk ya. Kemudian kita masukin ke default ya. VLAN-nya masuk ke default. Switch native, switch trunk native 1. Oh, switch trunk native VLAN 1. Nah, jadi ini masih belum nyala ya. Karena trunkingnya masih belum di set dengan baik. Jadi kita set ulang kembali. No shutdown. Ini masuk interface G0 ya. Kita cek dulu VLAN-nya. Kita bisa juga mengecek di materinya sini untuk konfigurasi trunkingnya. Masuk ke interface, switch port mode trunk ya. Nanti dia akan secara otomatis nyala sendiri. Sepertinya saya ada yang kelewatan ya. G00 di R1-nya dinyalakan kembali ya. Config T in G00-nya. Jadi meskipun sub interface-nya sudah di-set, tapi kita harus menyalakan interface utamanya, no shutdown. Nah, sekarang udah nyala semua ya. Kita beda nyala, 10 nyala, 30 nyala ya. Jadi ini udah mulai hijau. Kita percepat. Kita coba ping ya. Nah, kenapa tidak bisa masihan ya? Ini karena belum adanya routing. Oh, ini sudah sukses. Tapi memang pada dasarnya kalau kita melakukan ini, router itu sudah melakukan routing otomatis. Dulunya tidak ya.
Jadi tidak otomatis. Kalau sekarang kan ini udah otomatis. Meskipun dia beda VLAN, ya dia tetap bisa jalan. Ya, itu untuk prakteknya ya. Meskipun kita tidak akan membahas yang penggunaan level 3 ya, karena untuk konfigurasinya di level 3 ini ya, dia lebih rumit ya, karena masih menggunakan sistem legacy. Pakai dua kabel, kamu harus setting dulu di sini, terus setting dulu yang ada di sini. Karena secara praktisnya di nyatanya kita lebih enak memakai yang namanya router on stick karena lebih simple, secara topologinya lebih simple dan konfigurasinya lebih simple karena hanya menggunakan satu router ya. Tapi kalau kita bilang performance itu beda cerita lagi. Tapi kalau untuk real situationnya memang lebih enak pakai yang router. Ya, jadi untuk VLAN memang kurang lebih seperti itu. InterVLAN itu gunanya untuk menggabungkan ya dari VLAN yang berbeda. Jadi meskipun dia berbeda, tetapi bisa koneksi satu sama lainnya. Ya, dan secara praktikalnya di dunia nyata juga diimplementasikan untuk mensegmentasi jaringan dengan lebih murah daripada beli router yang banyak. Mending beli switch yang banyak, bisa kita pecah-pecah sesuai dengan jumlah yang ada. Jadi itu saja untuk SKPI hari ini ya. Kita simpel saja, tidak usah ribet-ribet. Yang penting pemahamannya dan nanti examnya jangan lupa. Saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.